sedekah gitu loh. Maka sampai dicari itu jarak 1 kilo. Kalau beliau mau makan itu dicari. Mana ada orang, ayo makan sama saya gitu. Bahkan beliau menyembelih ratusan ekor kambing untuk disedekahkan. Maka sampai malaikat ini datang kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, engkau ini kok baik sekali, punya kambing, punya wedus, punya sapi, kok dibagi-bagikan begitu saja. Maka Nabi Ibrahim yang lama nggak punya anak ini, Nabi Ibrahim itu punya istri yang pertama namanya Sarah, cantik dia, cantik jelita, lama sekali nggak punya anak. Kemudian nikah lagi dengan Siti Hajar, lama nggak punya anak. Waktu itu belum. Maka wahai malaikat, untuk mencari ridho Allah, demi perintah Allah, jangankan cuman kambing, jangankan cuman sapi saya kalau dikarunia ini anak, kok saya diperintah untuk menyembelih demi mencari ridho Allah, siap saya. Oh, itu Nabi Ibrahim. Maka betul akhirnya waktu berganti, kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar dan dikaruniai anak yang lama ditunggu-tunggunya. Maka lahirlah putra beliau yang namanya Ismail. Ismail tumbuh besar sampai umur 7 tahun, wakila 12 tahun. Ada yang 7 tahun atau 12 tahun. Tapi yang jelas itu umur yang sangat menyenangkan, ya kan? Kayak seneng-senengin jajan, dan wong tua yo nggak nolak kalau anaknya minta jajan. Maka saat itulah Nabi Ibrahim bermimpi, diperintah oleh Allah, laksanakan janjimu Ibrahim untuk menyembelih anakmu. Maka hari pertama iki masih mikir iki setan apa Gusti Allah ini. Hari kedua mimpi lagi, maka ini memang dari Allah. Hari ketiga namanya hari Arafah itu. Arafah itu namanya mengetahui, tahu bahwa ini memang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim siap, kalau ini perintah Allah, betapapun sayangnya aku kepada anak, tidak boleh mengalahkan cinta saya kepada Allah. Maka disiapkan pesuk, ora pesuk bendu ya, atau parang yang landep. Nah, istrinya Hajar, iya Kanda, besok Ismail dipacai yang ganteng. Maka paginya sudah dimandikan Ismail, kemudian dijungkati, dikasih minyak rambut, ganteng sekali. Mau kemana Kanda? Saya ajak untuk pergi. Oh ya. Maka iblis ini kalau ada orang mau berbuat baik, berbuat taat kepada Allah, geger dia, bingung dia. Ini gimana ini? Jangan sampai Ibrahim melaksanakan perintah Allah ini. Waduh, ciloko aku kalau Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Rugi saya kalau nggak bisa menyesatkan jalan Ibrahim. Maka iblis bingung sekali. Akhirnya iblis datang kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah membawa tali, sudah membawa parang yang sangat tajam, berjalan. Ibrahim, coba tengok anakmu. Lama kamu nggak punya anak kan? Iya. Anak yang kamu tunggu-tunggu sekarang sudah tumbuh, begitu tampan, begitu mempesona. Tegakah kamu untuk menyembelihnya? Kalau ini perintah Allah, tidak ada yang tidak. Maka akhirnya sudah, kamu pergi. Iblis pergi. Berjalanlah pamitan, udah bunda, ini ayah sama Ismail mau berjalan. Iya, hati-hati Kanda. Iya, berjalan. Ya Bu. Akhirnya di tengah jalan Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, belum. Iblis ini datang kepada ibunya Hajar. Ya,
Kamu tahu suamimu mau kemana? Nggak tahu. Dia bawa tali? Iya. Dia bawa parang yang tajam? Iya. Dia mau jalan-jalan, mau cari kayu mungkin. Salah kamu hajar. Dia itu mau menyembelih anak kamu. Ada-ada aja kamu ini. Masa seorang ayah mau menyembelih anaknya? Nggak mungkin, kamu bohong. Loh. Ibrahim itu mimpi. Itu perasaannya itu memang diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Diperintah Allah. Iya. Wahai iblis, kalau itu memang perintah Allah, tidak hanya Ibrahim, tidak hanya suamiku, aku pun ikhlas kalau anaknya disembelih untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oh, edian meneh iki. Mbok niku. Akhirnya gagal lagi. Datang ke Ismail. Ya, kamu tahu ayahmu mau kemana? Gak tahu. Ayahmu itu mau menyembelih kamu, katanya itu perintah Allah. Ya biar, kalau memang itu perintah Allah gak apa-apa, aku disembelih juga ikhlas. Udah, kamu pergi. Hanya dilempar iblis itu oleh Nabi Ismail sehingga matanya buta satu. Nah, inilah ceritanya. Maka di jalan sebelum sampai di Mina, Ibrahim mengatakan, ya abadi, ya bunayya, inni ra'aitu, aku bermimpi bahwa aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu, nah Ismail. Bagaimana pendapatmu? Fangzur madza tara. Bagaimana pendapatmu, nah? Maka Ismail katakan, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, laksanakan perintah ayah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ayah. Insyaallah saya nggak apa-apa ya, saya sabar kalaupun saya disembelih. Maka ini baik Ismail, kamu anak baik. Iya ayah. Sampailah di suatu tempat namanya Mina. Ismail, kita sudah sampai di sini. Ayah harus melaksanakan perintah Allah. Iya ayah, nggak apa-apa ayah. Bagaimana ini Ismail? Ayah, saya pesan ayah. Pesan apa Ismail? Kalau ayah nanti nyembelih saya, tolong ini parangnya harus tajam ayah ya, biar saya nggak lama-lama merasakan kesakitan ayah. Baik nah, apalagi pesanmu nah? Kalau nanti ayah mau menyembelih saya, tutup mata ayah sehingga ayah tidak merasa kasihan kepada saya. Iya baik nah. Terus ayah, kalau nanti saya mau disembelih, tutup juga mata saya sehingga nanti saya tidak merasakan melihat parang yang ayah lihat, ayah sudah tajamkan. Baik nah. Terus ayah, nanti tolong baju saya ini dibawa pulang ayah, nanti dikasihkan sama ibu untuk kenang-kenangan dari saya ayah. Iya nah. Nanti kalau ayah sudah sampai rumah, saya sudah meninggal, ayah nanti anak-anak yang sebaya saya ayah jangan boleh main-main ke rumah kita ayah. Kenapa nak? Nanti khawatir ibu ingat dengan saya sehingga ibu tidak ikhlas nanti hatinya. Baik nak. Banyak pesannya tapi saya yang lupa. Sudah nak? Siap ayah? Baik. Maka siap ini, matanya ditutup. Siap Ismail. Siap ayah. Takbir Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Ismail, la ilaha illallah wallahu akbar. Datang malaikat Jibril diperintah oleh Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Orang mempan, ternyata tidak mempan, nggak mempan ini. Dilihatnya dibuka mata, loh Ismail, iya ya, loh kok masih? Iya, nggak mempan. Sampai parang ini dipukulkan ke batu, yes, ternyata batunya pecah.
Maka kemudian diulang lagi. Nabi Ibrahim sudah siap lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ismail, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allah buru-buru perintah kepada malaikat Jibril. Jibril, Ibrahim menyembelih anaknya demi mencari ridho saya. Maka sekarang juga bawa kambing dari surga untuk menggantikan anaknya. Maka dibawa malaikat Jibril sambil Allahu Akbar walillahil hamd. Udah ternyata kena betul. Nabi Ibrahim sudah hatinya hancur ya kan? Anak saya sembelih. Udah selesai, setelah dibuka ternyata Ismail. Ayah? Ismail? Iya ayah. Loh, ternyata kambing. Maka malaikat Jibril, wahai Nabi Ibrahim, Allah telah mengirimkan salam untukmu atas kepatuhanmu menyembelih, mengorbankan sesuatu demi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menggantikan kambing ini untuk sebagai ganti dari anakmu. Anaknya selamat, pengorbanannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Korban perasaan yang luar biasa. Makanya kita ini sekarang disyariatkan untuk berkorban di hari raya Idul Adha. Pengorbanan kita nggak ada apa-apanya, ya. Wong ming wedhus itu saja dimakan lagi.